Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin was-salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ikramal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wath-thaqalaini wal-fariqaini min qawmin wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah rahimahullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat nikmat pada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim di pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini segala urusan kita hari ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kita, keluarga kita, sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan, memudahkan segala urusannya, dan Allah berikan keberkahan hidup pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya juga mudah-mudahan, kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di mana tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali kajian kitab Khulasatul Yakin pada pagi hari yang mulia ini. Kita sudah sampai pada perjalanan nampak jelas Rasulullah SAW pada bab yang ke-16, ad-da'watu jahran, berdakwah dengan terang-terangan, halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu jahran. Istamarat ad-da'watu sirriyah 3 سنوات أجاب في أثنائها كثير من الأشراف والموال. بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالجهل بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وصعد على الصفا ونادى قومه فلما اجتمعوا قال لهم هل تصدقونني فيما أخبركم به؟ فقالوا جميعهم نعم ما جربنا عليك كذبا منذ نشأتك إلى الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسكم من النار إني نذير لكم من عذاب شديد. وقال له عمه أبو لهب تبت لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله في حقه سورة اللهب تبت يدا أبي لهب وتب. الآية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun lamanya, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Istamarat ad-da'watu sirriyah 3 sanawat. Dakwahnya Rasulullah SAW terus berjalan selama 3 tahun lamanya. Ajaba fi athnaiha kathirun minal ashraf wal mawad. Maka dakwahnya Rasulullah SAW dijawab, dipenuhi dan disambut dalam pertengahan dakwah Nabi selama 3 tahun tersebut. Kathirun minal ashraf wal mawad. Banyak para pemuda-pemuda dan tokoh-tokoh yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahl. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati masa dakwah selama 3 tahun lamanya secara sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu, dan mulai menampakkan wujudnya dengan masuk Islamnya beberapa tokoh dan pemuda-pemuda Quraisy pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan firman-Nya di qaulihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah oleh kamu dengan terang-terangan apa yang diperintahkan dan berpaling engkau daripada orang-orang musyrik. Wasa'ida 'ala as-safa. Maka kemudian Rasulullah sallallahu
Wanada qaumahu, maka kemudian Rasulullah memanggil, mengundang kaumnya. Walamma ijtama'u qala lahum, setelah kaumnya semua berkumpul di Bukit Safa, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka semuanya, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bi, apakah kalian semua membenarkan apa yang akan aku kabarkan kepada kalian? Faqalu jami'uhum, maka semuanya menjawab, na'am, ya, kami membenarkan apa yang engkau sampaikan. Ma jarrabna 'alaika kadiban mundu nash'atika ila al-an, karena sepanjang engkau sejak masa kecil dan masa pertumbuhanmu, engkau tidak pernah berkata dusta sampai hari ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anqidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian semuanya daripada siksa api neraka. Inni nadhirun lakum min adzabin syadid, sungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian daripada azab yang pedih. Faqala lahu Abu Lahab, maka kemudian pamannya Abu Lahab berkata, tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami semua di tempat ini? Fa'anzalallahu fi haqqihi suratan Lahab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tabb, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi berdakwah selama 3 tahun lamanya, Nabi datang dari pintu ke pintu menyampaikan risalah ilahi, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyerukan kepada kaum musyrikin, orang-orang Quraisy pada waktu itu, untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada Abu Bakar dari kelompok laki-laki, Siti Khadijah dari kelompok perempuan, kemudian lagi ada dari anak-anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan dari kelompok hamba ayahnya Zaid bin Harithah. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, menyerukan kepada sahabat-sahabatnya, para pemuda-pemuda. Maka setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan yang kemudian beliau menjadi menantunya Rasulullah SAW. Dalam silsilahnya Rasulullah, Sayyidina Uthman bin Affan ini masih memiliki hubungan keluarga dan pertemuannya nanti di Abdi Manaf. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syar bin Abdi Manaf. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dan Uthman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syar bin Abdi Manaf bin Qusay. Pertemuannya dari Abdi Manaf bin Abdul bin Hashim. Dan Abdi Manaf punya anak namanya Hashim. Abdi Manaf punya namanya Abdi Syar. Pertemuannya di Abdi Manaf di Qusay. Kemudian sementara dengan ibunya pertemuannya adalah ibunya
daripada Uthman bin Affan ini adalah ibunya Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Urwah bin Ubayd binti Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi masih tinggi hubungan dari ibunya adalah sepupunya Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW menikahkan putrinya Ruqayyah kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Ketika putrinya Ruqayyah meninggal, maka dinikahkanlah dengan putrinya yaitu Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Uthman bin Affan mendapatkan julukan Dzul Nurain, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putra Rasulullah SAW. Sayyidina Uthman bin Affan ini kenal wajahnya tampan, wajahnya tampan ganteng, sehingga Nabi Muhammad SAW melihat ini saudara sepupuku, wajahnya tampan, akhlaknya bagus, orangnya santun, dan pekerjaannya tekun, rajin, ulet, sehingga dia menjadi seorang pengusaha. Kemudian lagi setelah Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar mengajak lagi para tokoh-tokoh Quraisy. Ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam. Dan Zubair bin Awwam adalah yang kemudian menjadi menantunya Rasulullah SAW, menikah dengan putrinya, menjadi menantunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menikah dengan putri yang bernama Asma binti Abu Bakar. Pernikahan dengan Asma binti Abu Bakar ini daripada Zubair bin Awwam ini melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah. Abdullah bin Zubair bin Awwam. Abdullah bin Zubair bin Awwam ini adalah anak sahabat Nabi, yaitu yang pertama kali ditaklik oleh Rasulullah SAW setelah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini jamaah sekalian perlu saya ingatkan bahwa sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW adalah ketika lahir anak kita, pada saat pemberian nama ini datang kepada orang alim, pada para ulama, pada guru untuk ditaklim. Apa itu ditaklim? Diberikan kurma di belakangnya dari tangan orang yang soleh. Sekarang sudah mulai jarang kita datang pada guru kita datang pada ulama untuk mentaklim anak kita, agar anak kita ini fasahatul kalam, fasih kalamnya, dan bagus ucapannya, dan mudah-mudahan anak yang soleh. Nah, setelah cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka anak sahabat Nabi yang pertama kali tahlil adalah Abdullah bin Zubair bin Awwam, yang kemudian ketika masa remajanya Abdullah bin Zubair bin Awwam ini dalam usia masih belasan tahun, dia pun diangkat menjadi seorang panglima perang, menggantikan posisinya Sayyidina Umar bin Khattab bersama Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah adalah putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah sahabat Nabi dari kalangan hamba sahaya yang pertama kali masuk Islam. Kemudian berikutnya adalah Bilal bin Rabah. Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Ummu Aiman. Ya, Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Rasulullah Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah orang-orang setia yang mendampingi Nabi Muhammad SAW bersama ketika bersama ibu dan tercintanya ziarah ke makam ayahnya di Madinah, yang telah ibunya meninggal di kampung Abu. Nabi pulang bersama Ummu Aiman. Kemudian dinikahkanlah Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah, keduanya dari hamba sahaya, keluar dari kelompok kulit hitam, dan kemudian lahir seorang anak laki-laki yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah adalah anak kesayangan Rasulullah SAW, yang Sayyidina Rasulullah ketika menggendong Usamah bersama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kulitnya putih bersih, Usamah kulitnya hitam seperti gula dan kopi, tapi dia sudah gendong bersama. Dan Usamah bin Zaid bin Harithah ini ketika ia remaja, dia pun dianggap sebagai seorang
Subhanallah. Jadi lahir dari keturunan yang memiliki ketakwaan dan semangat tauhid, dan pada akhirnya lahirlah anak-anak yang memiliki kekuatan tauhid dan kebaikan akhlak yang bagus. Diajak lagi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sejak remajanya adalah seorang yang pandai memanah. Panahnya tidak pernah meleset. Dan pada perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang mendampingi Rasulullah. Ketika perang Uhud juga Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang mendampingi Rasulullah SAW. Meskipun sebagian kaum muslimin di perang Uhud itu mereka turun meninggalkan tempatnya, terjebak oleh strategi orang-orang kafir Quraisy memperebutkan harta ghanimah, dan pada waktu itu kaum muslimin di perang Uhud mendapatkan kekalahan. Banyak sahabat hafalul Quran yang meninggal dunia, sehingga pertempuran Uhud adalah pertempuran yang membuat Rasulullah SAW bersedih, dan ia menjadi pembelajaran bahwa ketika Rasulullah SAW sudah memerintahkan kepada umatnya, pada pasukannya untuk sam'an wa ta'atan, maka ketika yang terjadi adalah sami'na wa asayna, kami mendengar tapi kami meninggalkan perintah engkau ya Rasulullah, sehingga banyak sahabat yang syahid di perang Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sangat membantu perjuangan Rasulullah. Dia adalah tokohnya, seorang pengusaha. Maka dikatakan dengan asyraf, banyak orang-orang mulia, banyak orang-orang yang memiliki martabat, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang kemudian mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab yang kemudian menjadi khalifah yang kedua, yang sebelumnya orang yang membenci Rasulullah SAW, tapi doanya Rasulullah SAW dengan Nabi mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi'umarain, ya Allah muliakan, agungkan Islam dengan salah satu di antara dua umat, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab telah memberikan hidayah, tapi Umar bin Hisham dia tetap mati dalam kekafirannya, yang kemudian sejarah mencatatnya dia bernama Abu Jahal. Kemudian lagi ada Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah beberapa sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, menyampaikan risalah ilahiyah, mulanya orang-orang kafir Quraisy, para tokoh, para pemuka tak khawatir. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak, masih ada beberapa orang yang hanif, yang mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak menyembah berhala. Ada Waraqah bin Nawfal, yaitu sepupunya Sayyidina Khalid. Ada Zaid bin Adnan bin Nawfal, ada Amr bin Abasyah. Ini adalah orang-orang yang masih memegang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan sekelompok kecil, sehingga dianggapnya yang disampaikan Rasulullah SAW sama dengan apa yang diajarkan oleh Waraqah bin Nawfal, oleh Amr bin Abasyah, sehingga beberapa tokoh Quraisy ketika itu tidak mempersoalkan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, karena dianggap seperti yang ada sebelumnya, nanti pun akan hilang dengan sendiri. Ternyata tidak. Jumlah Rasulullah pengikutnya makin banyak. Ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi saja ada 50 sampai 60 orang yang nama-namanya selain yang disebutkan
dirahasiakan. Kenapa? Kekhawatiran Rasulullah SAW untuk melindungi dan mengamankan mereka dari kejaman orang-orang Quraisy. Baru setelah 3 tahun datang perintah Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya secara terang-terangan. Bahkan Amr bin Abasyah As-Sulami yang pernah datang kepada Rasulullah SAW, apa yang kau bawa? Aku membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau sampaikan? Aku menyampaikan agar meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang jadi pengikutmu? Yang jadi pengikutku adalah orang-orang merdeka dan hamba sahaya. Pada waktu itu bersama Rasulullah SAW sedang ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Bilal bin Rabah. Maka Nabi katakan, siapa pengikutmu? Pengikutku adalah orang-orang yang merdeka seperti Abu Bakar Siddiq dan dari kelompok hamba sahaya seperti Bilal bin Rabah. Maka kata Amr bin Abbas As-Sulami, kalau begitu aku akan mengikuti ajaran. Nabi ketika itu mengatakan, jangan, nanti saja dulu. Aku khawatir kau akan disakiti oleh orang-orang Mekah, karena kau bukan penduduk Mekah. Di Abbas Amr bin Abbas As-Sulami, ia orang yang sangat menjaga ajaran Nabi Ibrahim AS. Dia tidak menyembah berhala. Ketika dikatakan aku akan mengikuti, kata Nabi, jangan, nanti saja. Engkau tak tahu bagaimana orang-orang Quraisy. Kalau mereka mengetahui kau masuk Islam, nanti kau akan disakiti. Kenapa? Nabi ditanya oleh sahabat Rasul, kenapa kau larang saat ini Amr bin Abbas untuk As-Sulami untuk masuk Islam? Ya Rasulullah, aku khawatir Amr bin Abbas itu bukan orang Mekah. Kalau nanti dia disakiti, aku tidak bisa memberikan perlindungan kepadanya. Tapi ternyata Amr bin Abbas ia tetap mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia tetap beriman dan kembali kepada kaumnya. Kemudian ia menyebarkan ajaran Rasulullah SAW. Maka banyak kaum dari Bani Sulami yang kemudian masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal masih cerasnya sendiri. Ya Allah, khalifillah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahl, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah terang-terangan. Diturunkan ayat fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Hendaklah engkau sampaikan dengan terang-terangan perintah yang aku sampaikan kepada Muhammadullah dengan apa yang diperintahkan, wa 'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah daripada perilakunya orang-orang musyrik yang ia menyembah kepada berhala, Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Maka setelah itu Nabi kumpulkan kaumnya di Bukit Sofa. Ketika Nabi kumpulkan kaumnya di Bukit Sofa, datanglah mereka. Nabi sudah menunjukkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara jahat dengan terang-terangan. Sehingga Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy ketika itu saat mereka sedang berkumpul, faqalu jami'uhum hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi. Faqalu jami'uhum na'am ma jarrabna 'alaika kadiban mundu nash'atika ila al-an. Wahai kaumku, maka Nabi panggil kaum, Nabi sampaikan, Nabi sebutkan, wahai Bani Hashim, wahai Bani Qusay, wahai Bani Muttalib,
daripada min adzabin syadid, daripada siksa yang sangat besar dan berat. Kadang-kadang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Lu'ay, Bani Qusay, Bani Abdi Manaf, disebutkan di antara keluarga besar suku Quraisy. Sampai dikatakan, wahai Fatimah, hendaklah kau ikut ke dalam agama ayahmu agar kalian tidak berada dalam siksa api neraka. Maka ketika Nabi menyampaikan ajaran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan bahawa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, sampaikan bahawa Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadhakkarun? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan adalah Tuhan yang satu. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum. Disampaikan tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan penyembahan kepada makhluk, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, meninggalkan penyembahan terhadap patung-patung. Maka ketika itu disampaikan, paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini ada juga julukan, nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi banyak ininya. Saya kadang banyak nama yang sebenarnya Abu Lahab aja. Nama aslinya siapa? Kayak di kampung kita dah, kita sering kenal nama jagoan kita. Siapa? Bang Puri. Nama asli siapa? Anda tidak tahu nama asli. Anda kenal nama Bang Puri pun. Kemudian kita kadang-kadang tidak tahu nama aslinya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi pamannya Nabi, langsung pamannya Nabi marah. Begitu keponakannya mengatakan, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan agama nenek moyang mereka. Tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana, apakah karena ini kau mengumpulkan kami di tempat ini? Apakah karena ini kau mengumpulkan kami, mengajak menyembah kepada Tuhan? Diperintahkan kami meninggalkan berhala-berhala kami, agama nenek moyang kami. Tabbat laka ya Muhammad. Marahlah Abu Jahal, marah Abu Lahab dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kata-kata tabbat itu sudah sesuatu yang luar biasa. Tabbat laka, celaka, celaka kau wahai Muhammad. Tabbat laka ya Muhammad, sambil marah. Maka ketika itu jawaban Abu Lahab terhadap pernyataan Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW, tabbat laka ya Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab wa tab, dan sungguh dia benar-benar celaka. Allah memberikan penegasan, celakalah kedua tangan Abu Lahab wa tab, dan sungguh dia benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berarti baginya maluhu, harta yang memilikinya, wa ma kasab, dan apapun yang dia usahakan. Maka nanti jemaah sekalian, ketika di manusia dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing mendapatkan catatan amal perbuatan. Ada yang diberikan dari tangan kanan, ada yang diberikan dari tangan kirinya. Masing-masing menyampaikan ekspresinya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu
ظننت أني ملاق حسابي وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Barang siapa yang mendapatkan catatan amal perbuatan dari tangan kanannya, baca, senang baca catatannya, bagus semuanya. Ini dengan Tuhan dimulakan hisabnya karena aku sudah mempersiapkan bahwa peristiwa tentang amal perbuatan manusia, penyerahan kita, timbangan amal dan bersabar serta penyerahan rapor amal manusia ini akan diberikan. Aku sudah melakukan ikhtiar ketika di dunia. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Dia dalam kehidupan yang penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat terakhir adalah surga jannatin 'aliyah. Utuhuha daniyah, buah-buahan yang nikmat dan buahnya sampai ke bumi. Apa? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan dan minum. Ini adalah pahala yang akan diberikan atas apa yang dulu kau lakukan ketika di dunia. Tapi ketika manusia mendapatkan catatan amal perbuatan dari tangan kiri, wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, begitu catatan dikasih dalam kirinya, ia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau begitu, enggak usah dah dikasih catatan ini, malu aku membacanya. Walam adri ma hisabiyah. Dulu aku orang tidak mempersiapkan tentang perhitungan akan pertemuan hari ini. Ya laitani kuntu turaba. Kalau kita jadi minta dan kalau saya jadi manusia sudah terlambat. Catatan sudah dikasih dengan kirinya. Ya laitana kanatil qadiyah ma arna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquhu. Nyesal manusia begitu catatan yang dikasih dari tangan kiri. Ma'agna anni malu. Tidak berlaku lagi percuma saja harta yang aku miliki ketika di dunia. Maka Allah firmankan dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna lagi harta yang dia cari dan dia himpun, harta yang dia usahakan oleh adalah ma'arna anni maliyah. Dan orang-orang yang berdosa, yang bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya akan berkata ma'arna anni maliyah. Dulu hartaku banyak, dulu investasiku di mana-mana, penghasilanku besar, namun aku lupa bahwa sungguhnya alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam surah Al-Ma'arij, sungguhnya di antara harta-harta mereka ada hak orang lain yang harus disalurkan, dan harta yang harus dikeluarkan karena kewajiban, itu zakat namanya. Ada harta yang dikeluarkan dengan ikhlasan dan ketulusan, infak sedekah namanya. Ada harta yang asetnya tetap abadi, dia terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya telah tiada, yaitu wakaf namanya. Wakaf tidak boleh diwariskan.
wakaf tidak boleh dijual, wakaf tidak boleh dihibahkan, wakaf harus dijaga asetnya, tidak boleh hilang, dia tetap abadi. Meskipun orang yang mewakafkannya telah tiada, pahalanya akan menjadi deposito amal tanpa jangka. Ma'afna'ani maliyah, namun lupa, ketika dirinya lupa. Dalam surah Al-Fajr pun Allah mengingatkan ketika manusia sedang diberikan kemuliaan. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun ujian manusia ketika diberikan kemuliaannya, pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan, bintang terang, dikenal di mana-mana. Wa na'amahu, diberikan nikmat yang banyak, bilma dengan harta, bisnisnya bagus, usahanya berkembang, jaringannya luas, ekonominya luar biasa, produknya bagus. Dia berkata, "Fayaqulu rabbi akraman." Ya Allah, Tuhanku sedang baik kepada. Tapi ingat tuh bahwa di antara ujian kemuliaan dan ujian kenikmatan, ketika diberikan harta, maka ujiannya adalah sifat manusia yang namanya kikir dan bakhil. Ketika diberikan kemuliaan, kehormatan, kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan, maka ujian yang datang adalah sifat sombong. Manusia kalau makin harta makin banyak, makin boleh ujian. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia sifatnya keluh kesah. Ketika diberikan kesusahan, jazua, yang bersuah. Tapi diberikan bisnis yang banyak, untung yang besar, pendapatan yang besar, investasi yang bagus, saham di mana-mana, manu'a, tangannya dikepal keras-keras, ditahan untuk tidak memberikan hartanya kepada orang lain. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang menegakkan salat, yang dia menjaga salatnya, maka ia akan jadikan hartanya sebagai sarana ibadah. Tidak ada bersurat, tidak ada bakhil baginya. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya Nabi Allah Muhammad SAW, dikatakan, "Tabbat laka ya Muhammad." Celaka kau wahai Muhammad oleh Abu Lahab, pamannya sendiri, yaitu Abdul Uzza bin Abdi Manaf, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka Allah menjawab, "Tabbat yada Abi Lahab wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata." Hartanya, apa yang diusahakannya, dan termasuk dia akan berada pada api yang berkobar. Yang lebih mengkhawatirkan dan menyedihkan, wa mura'atuhu hammalata hatab, dan istrinya lah yang membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Istrinya yang membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Dia hablum min masad, dari kayu-kayu ranting dan selaput yang dikumpulkan untuk membakar dirinya, termasuk bersama harta-hartanya. Makanya kita itu jangan lupa, ujian itu bukan sesuatu yang gak enak-enak sama kita. Kenikmatan juga ujian, kekayaan juga ujian, pangkat jabatan, kedudukan, kekuasaan juga ujian. Nanti kita akan merasa itu kalau itu ujian adalah wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahad. Begitu bintang terang sudah mulai pudar, konstituen sudah mulai meninggalkan kita, fans berganti lagi dengan yang baru, bisnis sudah mulai anjlok, usaha
maka kita bilang faqadara alaihi rizqahu, kapan rezekinya diangkat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulu rabbi ahani Allah, kenapa Allah menghinakan kami sedemikian rupa? Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah dulu saya orang kaya? Bukankah dulu saya pejabat berkuasa? Bukankah dulu istri saya banyak? Tabungan saya banyak sekarang sudah habis. Tanah saya lebar sekarang sudah habis. Kenapa ini terjadi? Wa yaqulu rabbi ahana, ya Allah, Engkau telah menghinakan aku ya Allah. Banyak orang yang tanah lebar selebar jauh, sekarang bahkan tidak punya tanah hidupnya Allah. Banyak Pak. Saya tahu begitu di kampung saya saat ini dengar cerita-cerita. Nah, kamu punya tanah itu, ya tanah. Sekarang jangankan tanah sepetak, sepetak itu tidak punya. Dia kontrak dari pintu ke pintu, sama sekali tidak berharga sama sekali. Orang bilang dulu dia orang kaya, cuman dia begitu, ada cuman itu. Begitu Allah dikatakan Rabbi ahani, ya Allah, Tuhanku telah menghinakan aku, Tuhanku telah merendahkan aku, Allah tak mau. Kalla balaikannya kata Allah, la tu'minuna al-yatim wa la ta'aduna ala ta'atil miskin wa ta'kuluna al-turata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ada 4 hal yang kita lupa. La tu'minuna al-yatim, ketika kita berharta, dapatkan kemuliaan, bisnis bagus, la tu'minuna al-yatim, kita lupa kata Allah, engkau tidak memuliakan anak yatim. Sombong kau dengan anak yatim. Wala ta'amuna ala ta'amil miskin, bahkan engkau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jangankan memberi makan, menganjurkan mengajak memberi makan orang miskin pun tidak kau lakukan, apalagi memberi makan orang miskin. Kalau kita yang ngasih tidak punya ukuran, tapi kalau Allah yang ngambil, ukuran ukuran kita, ukuran Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'aduna ala ta'amil miskin, engkau tidak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turata aklan lamma, dan engkau memakan harta warisan saudara. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, engkau terlalu mencintai harta berlebih-lebih. Allah yang ngambil, bukan manusia yang ngambil. Kalau manusia yang ngambil, mungkin ukuran manusia. Kalau kita yang memberikan, ukuran kita. Kalau zakat 45%, 5%, 10%, 20%. Kalau sedekah, infak, wakaf, sesuai kemampuan dan kemauan kita, keikhlasan dan ketulusan. Tapi ketika zakat tidak dikeluarkan, sedekah juga tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah Allah yang akan mengambil faqadara alaihi rizqah. Kalau kita baca kitab Usuliyah, dalam kitab Usuliyah di hadis yang dalam hadis yang ke-11 ada satu kisah di mana ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW. Tangannya terbakar. Kemudian diriwayatkan Sayyidatina Aisyah, ia minta ya Rasulullah, dia berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan tanganku seperti kebakaran, seperti semula. Nabi tanya, kenapa tanganmu? Kenapa tanganmu sampai terbakar hitam begitu? Rasanya panas ya Rasul. Kenapa? Semalam aku bermimpi. Ketika mimpi ini seolah terjadi kiamat, seolah terjadi kiamat dan kehancuran manusia sudah bertempat pada tempatnya masing-masing. Wa sya'ratin nar wa usrifatil jannah, neraka yang apinya membakar dan surga yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala menikmati.
Dan ketika itu aku melihat ibuku fi wadin min awdiyati jahannam, dia berada di lembah neraka jahanam. Aku kaget sampai aku berkata, ya Allah, wahai ibuku, dalam mimpiku, ya Allah, wahai ibuku, bagaimana, kenapa ini terjadi padamu? Bukankah engkau orang muti'ah Rabbi? Ada orang yang ketika dunia taat ibadah kepada Tuhan. Engkau adalah orang yang soleh, waradin akan sama juga. Dan engkau selalu mencari ridha suamimu. Kenapa engkau berada di neraka jahanam? Apa kata ibu? Ya binti, wahai anakku, hada mawdi'ul bukhala wal usad wal mubtilin. Ini adalah tempat orang-orang yang bakhil. Ini tempat orang-orang yang maksiat dan tempat orang-orang yang berdosa. Dan ini tempat ibu saat ini. Betul, dulu aku orang yang muti'ah Rabbi, yang taat kepada Tuhan. Aku ibadah dan aku mencari ridha daripada suamiku. Tapi ibu ini adalah bakhilah, wanita yang bakhil. Hanya dua yang aku sedekahkan fi jami' umri, sepanjang hidupku, hanya sepotong gaji dan keju. Gaji dan keju inilah yang tidak terbakar. Semuanya terbakar kecuali tangan yang memegang keju dan daging yang tidak terbakar. Hanya ini, maka sedekahku fi jami' umri, aku tak pernah sedekah sepanjang umurku kecuali dengan keju dan lemak. Ayo, di mana Bapak? Ini namanya anak dari rumahnya di mana? Ayo, Abi, di mana Bapak? Abu Bakar Jannah, Bapak di surga. Wa huwa sahih, dia orang yang dermawan. Fi mawdi'il asyad, di tempatnya orang-orang dermawan. Maka aku berlari, ya Rasulullah, demi ayatku, dan aku melihat bahwa qa'imun fi syaddi haudin nabiyya, dia sedang berdiri di pinggirnya teladan, ya Rasul. Dia sedang memberikan minum pada orang-orang dengan tangannya. Yusqawna fiha ka'san kana mizajuha jamilan, dan surah An-Nisa. Maka aku tanya, wahai bapakku, Pak, emak neraka Pak. Asy'arat dia keausan, emak neraka Pak keausan, sementara bapak lagi kasih minum dari teladan Rasulullah. Atau kata ayatku, wa ummuka bakhilatun wal usad wal mubtilin, fa hiya fi mawdi'il bukhala, dia berada di tempat orang-orang yang bakhil ketika ini. Dan tempat ini, air ini yang diberikan min ahli jannah al-ajr. Aku tidak tega, ya Rasul, melihat ibuku dalam keadaan kehausan, maka aku lemas dari tangan ayahku, dan aku berikan minum kepada ibuku. Saat itu yunadi munadin, ada suara, "Jiddi, engkau datang ke tempat ini, tapi engkau ingin memberikan minum kepada ahlul nar." Maka saat itu, ketika aku akan berikan air itu kepada ibuku, tanganku terbakar. Tidak, ya Rasulullah, doa ya Rasul, kembalikan tanganku. Maka Nabi meletakkan tongkatnya di tangan tersebut, dan Nabi berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tangan itu kembali seperti semula. Artinya apa, jemaah sekalian? Harta yang banyak, kalau tidak kita keluarkan haknya, dia hanya akan mencelakakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah yang terjadi dengan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan sejak saat itu dakwah Nabi sudah mulai mendapatkan tantangan dan ancaman terus menerus. Bahkan saat itu Nabi dilempari dengan batu, bahkan mereka berebut mengeroyok Rasulullah SAW.
yang membimbing Nabi Sayyidina Abu Bakar, yang membimbing Nabi dipenuhi oleh Sayyidina Abu Bakar, dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar agar Nabi tidak terluka. Saat itu Nabi diselamatkan, sementara mereka berpikir yang digebukin adalah Rasulullah SAW, padahal yang sedang mereka pikir adalah Sayyidina Abu Bakar. Oh, Quraisy pada waktu itu Nabi diselamatkan sampai Abu Bakar yang berpingsan. Tantangan sudah mulai dihadapi Rasulullah ketika Nabi berdakwah mulai terang-terangan. Yang sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tantangan kita semuanya ketika berdakwah dengan terang-terangan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, maka sungguhnya kita akan berhadapan dengan dua kekuatan. Kekuatan seperti yang dihadapi oleh Rasulullah, kekuatan suku Quraisy, kekuatan penguasa dan kekuatan pengusaha. Demikian yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, kekuatan penguasa Raja Namrus dan juga pengusaha Makkah. Ketika yang dihadapi Nabi Musa alaihissalam, kekuatan penguasa Fir'aun dan kekuatan pengusaha juga Fir'aun alaihissalam. Dan Nabi berhadapan dengan dua kekuatan ketika berdakwah suku Quraisy, ketika menyampaikan al-haq, kekuatan penguasa suku Quraisy dan kekuatan pengusaha para orang-orang kaya, konglomerat orang-orang Quraisy. Maka kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ada ketika sampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dakwah sudah mulai bertantangan. Maka pada waktu itu kita telah sebenarnya ini kita akan menemui berbagai macam tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini memberikan ibrah pada kita semuanya untuk kita belajar dari nampak jelasnya dakwah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Maqala ja'ahu bi ashirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian